Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Paskia Yeskiel Senduk dari STT Rumah Murid Kristus. Nah, pada saat ini kita akan kembali belajar mengenai proses penyelamatan. Nah, bagaimana proses penyelamatan itu terjadi? Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, yang pertama, proses keselamatan atau keselamatan itu tersendiri adalah grace atau kasih karunia. Kata atau ungkapan kasih karunia berasal dari bahasa Ibrani, artinya chen atau charis. Dalam bahasa Yunani, orang biasanya menerjemahkan sebagai pemberian atau hadiah. Namun sebenarnya ada kata lain dalam bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan dengan kata pemberian atau hadiah, yaitu doron. Dari kata inilah istilah Theodoron yang berarti pemberian Allah. Kata chen atau charis berbeda maknanya dengan kata doron. Secara harafiah, kata chen atau charis berarti membungkuk. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membungkukkan diri dengan tujuan untuk menolong seseorang yang jatuh. Semakin tinggi status sosial dari seseorang tersebut, maka semakin mulia nilai tindakan membungkukkan dirinya. Dengan kata lain, ungkapan kasih karunia Allah secara harafiah dapat diartikan sebagai tindakan Allah membungkukkan dirinya. Apa itu membungkuk? Membungkukkan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menurut Efesus 2 ayat 8-9, tindakan membungkukkan diri Allah dinyatakan melalui sikap yang mau mengosongkan diri meski ia memiliki status dan kapasitas sebagai Allah. Ia tidak menggunakannya demi untuk menolong manusia, ia rela menjadi manusia, bereinkarnasi yang berarti mengambil kemanusiaan yang sifatnya terbatas. Padahal ia adalah Allah yang tidak terbatas. Ia merendahkan diri dan berkorban, menderita, disalibkan. Semua itu dilakukan demi untuk menolong manusia, membebaskan manusia dari masalah dosa yang mendatangkan maut, hilang kemuliaan Allah. Karena itu, makna kasih karunia Allah bukan hanya sekedar pemberian Allah, tetapi pengorbanan Allah. Kedua, keselamatan adalah karya Allah. Rasul Paulus menyatakan keselamatan adalah karya Allah dalam 4 kalimat pendek. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karya keselamatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Untuk memahami tahapan karya keselamatan dapat dilihat berdasarkan tinjauan terhadap 3 aspek waktu. Aspek waktu pertama, pemulihan relasi dan pemulihan posisi. Artinya itu saat bertobat. Terjadi saat bertobat, pemulihan relasi, pemulihan keselamatan yang artinya memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Keselamatan atau memulihkan posisi kita sebagai anak Allah. Yang ketiga, pemulihan potensi progresif, yang karena dosa kita akhirnya merosot, potensi-potensi kita merosot, tapi kita diselamatkan karena keselamatan, karena karya Allah. Akhirnya potensi-potensi kita ini dikembalikan, dan itu progresif, artinya bertahap-tahap. Yang keempat, pemulihan tempat terjadi pada akhir zaman.
Nah, ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima keselamatan Allah, tempat kita akan berada di sorga. Tetapi itu akan terjadi pada akhir zaman. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah ditunjukkan bukan melalui pemberian biasa, tetapi dinyatakan lewat pemberian anak tunggal Allah yang bersedia mati disalibkan untuk membebaskan kita dari dosa. Pemberian itu diungkapkan dengan kalimat karena begitu besar kasih Allah. Jadi makna kasih karunia Allah itu adalah pengorbanan Allah, bukan hanya sekedar pemberian Allah. Puji nama Tuhan dan terima kasih.